Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Ini Bu, saya pertanyakan dari kasus pembunuhan Vina. Ini apakah benar dari teman Vina yang namanya Linda itu beneran nggak sih untuk kesurupan? Itu benar nggak dengan kesurupan tersebut dari arwahnya Vina atau yang lain atau gimana? Coba kayak apa, ada videonya enggak? Coba lihat. Kamu mengikuti temenan ya, rame sih ya, lagi rame ya. Dan Jen. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Kalau saya lihat videonya si wanita itu yang kesurupan itu temennya, si Linda ya, Linda itu temennya yang dibunuh. Kalau menurut saya, pendapat saya versi saya ini, itu bukan kesurupan tapi lebih kepada histeri. Karena saya seorang hipnoterapi, jadi penjelasannya mungkin ke arah situ juga. Jadi kalau yang saya lihat dia lebih ke histeri. Jadi bukan kesurupan. Jadi dia benar-benar menangkap kejadian itu beneran. Seperti itu. Jadi dia mengingat gitu ya. Iya, dia benar-benar, kalau saya lihat malah dia ada di situ pada saat kejadian itu, malah berada di situ. Seperti itu. Itu kalau saya lihat dari videonya yang suaranya itu kan tadi yang nangis-nangis itu kan ya. Itu murni berarti kesurupan. Murni bukan kesurupan. Itu histeri itu. Maksudnya bukan kesurupan. Bukan kesurupan. Kalau menurut saya itu terserah teman-teman, boleh punya pendapat masing-masing. Kalau versi saya itu histeri, kemudian dia terekam dan dituangkan di situ, seperti itu. Ya itu banyak sebabnya dia melakukan itu juga. Kalau diurut ke belakang kayaknya Itu banyak. Seperti itu. Histeri kan ini disengaja atau bagaimana? Coba boleh saya lihat fotonya? Ada fotonya nggak? Coba dicari dulu. Udah, ini fotonya. Namanya siapa tadi? Linda. Ini Linda ini yang tadi ya, yang kesurupan ya. Saya lihat sedikit. Versi saya, Mbak. Saya jawab dengan versi saya dulu ya. Iya. Cukup kayaknya ya. Jadi kalau yang saya lihat itu apa tadi? Pak RT, pertanyaannya Pak RT? Dia disengaja historinya seperti itu atau Kenapa? seperti apa? Oh ya, jadi kayaknya sih memang ada tekanan. Saya lihat di Linda itu ada tekanan. Jadi dia mungkin bisa jadi kayak sebuah beban dalam diri saya. Misal saya melihat kejadian itu, kemudian kan pasti ada di otak kita ya. Kemudian kejadian itu menjadi suatu yang besar, rasa takut menghampiri di situ, banyak tekanan dari kanan kiri dan sebagainya, akhirnya tertuang dalam ya seperti itu yang kita lihat. Atau juga bisa di situ ada, saya lihat di situ ada rasa takut yang luar biasa. Nah, rasa takut yang luar biasa itu
indikasinya banyak sekali Pak RT. Ya kan saya nggak tahu ya, Iya. ini bisa kalau itu sebuah pembunuhan, bisa saja dia juga ikut dalam kejadian tersebut, takut dibawa-bawa juga bisa, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di situ sih, dia rasa takut yang luar biasa, yang menyimpan itu kemudian dituangkan dalam bentuk seperti itu kayak kesurupan. Dan dia, menurut saya dia tahu semua kejadian itu, dia tahu. Bahkan mungkin juga kalau semua itu pembunuhan juga ada pembunuhan yang direncanakan, ada yang enggak. Yaitu kalau mungkin diurut-urut ke belakang ya mungkin dia dari rasa takutnya itu yang luar biasa, itu bisa jadi dia tahu semuanya. Itu kalau pendapat saya seperti itu. Bisa saja dia tahu, mengetahui semuanya, dia tahu. Makanya dia Berarti tentang Linda itu kesurupan beneran atau tidak, pertanyaan dari Mbak Ivanti udah terjawab ya. Ini itu apa? Saya ada pertanyaan lagi Mas Suhu. Ini saya Apa? bukan tentang Linda, tetapi kejadian di sana menurut pendapat Mas Suhu seperti apa sih sebetulnya? saya juga sudah lihat sedikit tadi versi saya Pak RT. Ya, Saya menjawab dengan versi saya. Seperti biasa, kebenaran hanya milik Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya boleh berpendapat, pendapat Mbak Ivanti seperti Pak RT sebenarnya. Pendapat saya, kejadiannya pada saat itu dianggap bukan perawangan ya seluruh. Ini pendapat sih ya. betul. Pendapat mau bebas, bebas. Pendapat saya lihat di situ pelakunya banyak, tapi yang mengakibatkan sebuah kematian di situ ada dua yang saya lihat. Ini dia mungkin sempat Dibekap. jerit ya, jerit. Terus pemukulan itu tidak mengakibatkan dia nggak sadar, dia masih sadar. Memang dipukul dulu, kalau nggak salah itu ada pemukulan, kemudian yang saya lihat jelas itu dia dipukul begini pokoknya. Nah kematiannya itu karena ini pokoknya. Jadi, saking takutnya si laki-laki itu, kemudian mungkin saking kentongnya ya, kondisi lemas kan ya, ada pukulan juga. Nah ini kematiannya gitu. Itu ada dua yang sehingga meninggal. Itu kalau ke si cewek ya, saya tadi lihat cuma cewek-cewek itu ya, si cewek itu jadi terus akhirnya meninggal seperti itu. Di situ ada cekcok dulu, ada perkelahian juga, ada melawan lah, intinya dia melawan. Dan si Linda tadi itu melihat, nggak tahu ya itu Linda apa enggak ya, tapi kan kita lihatnya di situ kan, Cuma dua ya. Linda itu dua, jadi saya lihatnya Linda mungkin dan si Vina. wanita yang saya lihat di situ di Cirebon, bener ya? Cirebon bukan? Di Cirebon kalau Di nggak salah. kejadian itu ada perempuannya ya. Ada wanita yang melihat kejadian itu, makanya ya dia bisa menuangkan dalam bentuk misteri seperti itu Pak Teteh. Jadi pembunuhan itu ya, pembunuhan yang nggak tahu berencana bisnisnya, saya nggak tahu, tapi di situ pembunuhan dan dilakukan beberapa orang, dan salah satu saksinya justru malah, menurut saya justru mau tanya yang itu si Linda. itu, atau yang tadi Mbak Ivanti kasih lihat itu ada yang sudah divonis mau dipenjara itu kan, ada ya, Ada. yang mau dipenjara itu. Peggy. Nah itu malah kalau kita mau cari tahu ya jadinya sebenarnya di situ. Dia tahu ya. Ya pasti tahu ya, dia akan ada di situ. Walaupun seumpama kondisi agak mabok umpamanya gitu kan, nah itu tetap dia tahu. Kalau tanya itu ya mungkin akan beres, kayaknya beres semua kayaknya. Pasti ngasih tahu lah, masa di sana diselentiki kan, ayo ngaku pasti ngaku, selesai sudah kan. Ditanya itu kan, kecuali kalau mencari orangnya di mana, umpamanya udah kabur lah, kita nggak tahu di mana. Tapi kejadian seperti apa, tanya sama pelaku yang di situ pasti tahu lah. Kalau kita kan hanya memberikan pendapat saja, versi ini kita seperti apa. Yang saya lihat Lagi ini, naik banget ini.
Rame banget ya. Rame banget. Mbak Ivanti kayaknya mengikuti banget kayaknya. Saya sekedar sekilas saja. Sering nongol di beranda terus sih ya. Iya, ya enggak. Nah, Lihat kalau TikTok. mungkin Mbak Ivanti kan mengikuti, jadi kalau ditonton dongol gitu. Kalau lihatnya mungkin tausiah, ya pengajian, itu mungkin yang nampak itu loh Mbak Ivanti ya. Iya. Betul. Terus apa lagi dari yang seperti itu, apa lagi? Si Vina kayak lagi rame. Apa lagi Mbak Ivanti? Ya kalau kita ketemu kejadian kesurupan seperti itu lagi bagaimana? Oh, itu ketemu gimana? Kayak seperti kasus Vina tersebut ya, seolah-olah kayak kesurupan gitu kan. Kalau kita Ya susah sih, agak susah ya, Nek. Untuk awam nggak tahu, itu tahunya ya sing seperti itu ya kesurupan. Yang sudah kesurupan. Secara orang awam Ya ya. orang awam Melihatnya iya kan, kita pernah ada pasien habis nonton terus kayak kesurupan sampai kesini banyak banget Mbak Ivanti. Terus setelah kita lihat ini bukan kesurupan, ternyata ya itu histeri tinggi, itu dia Kayak punya asam lambung. Kemarin kan banyak sering pada nonton di bioskop tuh. Iya. Ada kan sering banyak yang Kemarin ada yang kesini. kesurupan nih gitu kan. Itu kesurupannya gue salah satunya karena asam lambung. Jadi wetenge kosong ya, nang pacarnya nonton bareng sama pacarnya itu nggak suruh makan dulu. Jadi cuma diajak nonton aja. Ya wis lah, di dalam ruangan tertutup, dia punya masalah di lambung, belum makan, minumnya minum apa ya? Yang soda. Ya wis, bukan asam lambung naik, kesurupan lah dia. Pasti jelas histerinya ke arah yang horor itu tadi, karena mindset yang dilihat kan menegangkan, Bok. Filmnya mungkin loh, film zombie apa kan menegangkan ya. Kalau film Titanic beda lagi teman-teman. ini kembali lagi ke Vina masuk. Nah, ini lagi rame nih. Karena ini kan prosesnya kan kelihatannya berbelit-belit banget, nggak selesai-selesai nih. Ini menurut Mas Hu, kasus ini akan terungkapkah secara dohir atau berjalan seperti ini saja terus hilang beritanya? Aduh, ini kira-kira kedepannya seperti apa? Ya ini ya teman-teman, nyerempet yang sudah. Oke, saya jawab ya. Ya saya berdoa aja lah, Pak. Kata saya bingung yang jawab yang itu. Bisa dihilangkan, bisa disudahi, bisa selesai. Tapi kita percayakan saja sama aparat ya. Semoga aparat itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan benar. Adil-adilnya juga. Adil-adilnya. Walaupun kita hidup di akhir zaman ya Pak Karta. Akhir zaman gue, aduh jangan sing apik kadang ora apik, sing keton main kadang ora main, justru sing elek banget gue biasanya malah itu yang paling benar Pak Karta. Biasanya seperti itu. Jadi untuk kasus-kasusnya diserahkan saja. Kita sebagai penonton ya mendoakan yang terbaik, semoga semua berjalan dengan lancar. Adapun kejadian ini bisa apa sih, terungkap enggak dan lain sebagainya, susah untuk diungkapkan Pak RT. Temenan, aduh, kalau kita tahu pun, seumpama kita tahu, kejadian seperti itu, terus kita mau apa? Kita mau menyampaikan, boleh mungkin ya, kita menyampaikan saja. Itu pendapat dulu saja. Kalau pendapat saya menyampaikan pun ya kira-kira selesai apa enggak gitu? Enggak sih. Enggak sing sebenarnya loh ya. Kalau versi sing sebenarnya kayaknya enggak loh. Itu bulat-bulat kayaknya. Oke. Kayak yang sudah juga. Poinnya kan seperti itu. Iya, ada yang ini kan versinya kita kan. Iya, versinya seperti itu. Banyak soal sekarang itu, aduh, harusnya kita kembali ke masa zaman dulu lagi apa ya. Presidennya Pak Soekarno aja. Mungkin ya. Seperti Pak Kata, saya nggak bisa menjawab dengan detail bab itu Pak Kata, karena itu kayaknya aduh, dan kalau ada kasus ini selesai apa enggak ya, semoga saja selesai. Tapi kalau menurut saya ya selesai sih, tapi nggak tahu ini sebuah kebenaran atau bukan, saya nggak tahu. Tapi yang selesainya pasti selesai kan. Selesai enggaknya, contoh saya mengerjakan garap, saya mengerjakan tugasnya selesai, tapi bukti bener salah nggak tahu kan gitu. Jadi kita dikasih tugas sama Pak Guru, garap ya, terus saya garap.
bu bener bu ora yang penting kan rampung gitu, tetap selesai gambarannya seperti itu ya? Iya, tetap selesai. Oke. Nek hilang lagi dine tugas ceset ya, dine tugas ceset garap walau hilang nggak tahu dah, pokoknya lebu alam gaib juga bisa pakai teh. Iya kan, Ya, enak malah enak kayak gitu jawabannya. Kalau masuk alam gaib selesai pakai teh, nggak ada, udah selesai. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat kan, dengan gemparnya kembali berita ini kan mereka menunggu itu. Itu sebenarnya anu berita itu bisa memang sudah terungkap. lama Pak sih. Udah lama ya Mbak ya? 2016. 8 tahun Mas Suhu. Waduh, 8 tahun sekarang, tapi buminya sekarang. Ya, makanya itu kan masyarakat pasti kan menantikan ini terselesaikan kembali, atau mungkin kasusnya atau permasalahannya bisa ya berlalu begitu saja. Kan masyarakat mengamati ke pendapat situ ya. sampai Jadi sampai mereka bosan gitu loh. Iya, iya. Ya mungkin semoga sih pendapat kita yang baik-baik saja dari tadi kita ngobrol ya. Wong yang kita nggak tahu seperti apa kebenarannya. Kalau berpendapat mah boleh ya. Boleh ya. Pendapat saya seperti tadi pakai teh. Siap. Jadi itu yang salah bisa jadi dibenarkan, yang benar bisa jadi disalahkan. Kan kasihan kalau sing itu benar, sing penting kecil, terus kamu pelakunya itu kan juga bisa, ya kan? Betul. Kasihan itu. Padahal jangan salah, buat semuanya ya, jangan salah. Hal semacam itu mengkambing hitamkan sesuatu itu karmanya luar biasa, dijamin 100 miliar ribu persen 100% kok, 100% karma itu pasti datang. Tidak datang di kita, saya pelakunya nih, tidak datang di kita, datang ke anak kita, tidak ke anak kita, ke cucu kita, dijamin 100% itu. Jadi untuk para penjahat ya, untuk para penjahat, khusus untuk penjahat, oknum penjahat itu jangan senang-senang. Kita masyarakat nggak tahu apa-apa, kita hanya menonton. Suruh ke sana, dibuat sebuah skenario cerita yang seperti ini, dilebarkan seperti itu, ya kita ngikut. Tapi jangan salah, kita punya Gusti Allah, kita punya Tuhan, yang mana Gusti Allah atau Tuhan kita itu akan mengadili seadil-adilnya. Jadi buat oknum atau buat penjahat, saya sebut penjahat ya. Ya, betul. Jadi untuk penjahat jangan senang-senang, anak kamu atau turunan kamu atau cucu kamu yang akan merasakan sendiri. Ketika setelah kamu melakukan kejahatan itu seminggu atau 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, kamu mati, dijamin 100% di alam setelah ini, dijamin 100% kamu nggak akan nikmat di sana. Seperti itu Pak Katanya. Siap. Maaf ya Pak Katanya, saya ini nggak apa ya. Ya kan itu untuk motivasi ya. Untuk motivasi penjahat. Betul. Aduh, seperti itu. Kadang kita mau melihat, mau mengungkapkan sesuatu hal itu nggak bisa banget ya. Kita hanya ya seperti itu. Seperti itu Pak Katanya. Cukup. Oke. Sudah. Terjawab semua ya. Versi kita. Dan jelaskan gitu. Oke. Nantinya seperti apa bila terjadi seperti itu. Ya seperti itu Pak Katanya. Ya nanti teman-teman seperti itu saja jawaban saya Mbak Ivanti. Mohon maaf. Oke, mohon maaf Bu, dalam saya menjelaskan itu banyak salah kata ya. Namanya berpendapat itu boleh saja, siapapun boleh berpendapat. Yang penting kita tidak menyalahkan penjahat nggak apa-apa. Tapi menyalahkan yang tidak salah ya jangan ya. Yang penting ingat ya, oknum atau penjahat itu jangan senang-senang, jangan senang-senang, temenan. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kamu mati, dijamin siksa kamu, mampus kamu. Oke, sudah.